Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Yulia Putri, NIM 20511003008, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan proses komunikasi. Mata kuliah Manajemen Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Aminah MPD. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu komponen komunikasi, yang kedua proses komunikasi. Baik, yang pertama yaitu komponen merupakan sesuatu yang mutlak. Harus ada dalam proses komunikasi agar komunikasi berjalan dengan efektif. Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Salah satu bentuk kesempurnaan tersebut adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Hal itu tercermin dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Maka jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain agar dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber atau komunikan, pesan, media, penerima, dan efek unsur-unsur komunikasi ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Berikutnya, komponen-komponen komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator atau pengirim merupakan sumber dari bermulanya komunikasi. Bahwa semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber atau sebagai pembuat pesan yang berasal dari satu orang maupun kelompok atau organisasi. Dalam proses pembelajaran, komunikatornya itu adalah guru. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima. Komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Yang ketiga yaitu media. Media yang dimaksud di sini ialah alat yang dipergunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuk. Misalnya, dalam komunikasi antar pribadi, panca indera dianggap sebagai media komunikasi. Selain indera manusia, ada juga saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi antar pribadi. Kita bayangkan, sarana transportasi seperti mobil pengangkut barang atau manusia. Fungsi sarana ini adalah mengangkut atau memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saluran komunikasi merupakan sarana untuk mengangkut atau memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam komunikasi, semua pesan yang dikirimkan harus melalui saluran. Saluran bisa tunggal namun juga bisa banyak. Bayangkan kita dapat memilih naik kuda, naik mobil, kapal feri, atau pesawat terbang. Komunikasi antar sesama bisa dilakukan melalui bahan cetakan seperti buku, email, atau telepon. Yang kelima yaitu efek komunikasi.
Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat 3 pengaruh dalam diri komunikan, yaitu kognitif atau seseorang menjadi tahu tentang sesuatu. Contohnya, guru pada proses pembelajaran memberikan materi kepada siswa sehingga siswa mendapatkan pengetahuan baru. Dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Yang kedua yaitu efektif atau sikap seseorang terbentuk. Contohnya, saat diskusi adanya setuju maupun tidak setuju dalam pendapat yang diaturkan. Yang keenam yaitu feedback atau tanggapan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi, sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima. Pembahasan yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi ini ada 2 bagian. Yang pertama, proses komunikasi secara primer, yang kedua proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi ada media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi memiliki 7 unsur, diantaranya sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, tanggapan balik, lingkungan. Setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Bahkan ketujuh unsur ini saling bergantung satu sama lainnya. Artinya, tanpa keikutsertaan satu unsur akan memberi pengaruh pada jalannya komunikasi. Agar komunikasi efektif, proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses pengawasan sandian oleh komunikan. Melihat pesan sebagai tanda esensial yang harus dikenal oleh komunikan. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman komunikator dengan bidang pengalaman komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, kesimpulan. Komponen merupakan suatu yang mutlak harus ada dalam proses komunikasi agar komunikasi berjalan dengan efektif. Komponen-komponen komunikasi. Yang pertama ada komunikator, pesan, media, komunikan, efek komunikasi, feedback.
Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Demikian presentasi akhir saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.